Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima wa hathana ala ightinami birrihima wa istina'il ma'rufi ladaihima wa nadabana ila khafdil janahi lahuma i'zaman wa ikbara wa awsana bittarahumi alaihima kama rabbayana sighara. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz fa'tabiru ya ulil absar. Ma'asyiral habaibil kiram, ma'asyiral asatidatil fudala, ma'asyiral ulama'il a'izza, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus keluarga besar Sahibul Hauliyah, Bapak Ki Haji Bunyani, di antaranya Ustaz Ahmad Da'i Ramadan, dan juga adiknya Muhammad Muzahiduddin Muzahidul Islam. Dan insya Allah kita semua yang hadir maupun yang niat hadir, terutama juga yang mengajak kita untuk hadir, Sahibul Bait serta keluarga besar panitia pelaksana, insya Allah semuanya akan selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah, selalu mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, disampaikan segala hajat-hajat kita, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita. Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal. Dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah panjangkan umur kita dalam taat dan taqwa, dalam sehat dan afiat, dilindungi dari berbagai macam cobaan, dari berbagai macam penyakit, musibah, bala dan wabak. Semoga kelak insyaallah kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan pada hakikatnya kelak insyaallah dikumpulkan bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sudah tahun yang ketiga untuk merayakan peringatan haul ini ya. Masya Allah, begitu cepat hari berganti hari, perputaran yang tidak terasa. Berapa banyak yang tadi merasa muda, tahu-tahu udah tua Pak ya. Ya, ngerasa muda aja, tapi yang tua aja ngerasa muda terus ya. Sebetulnya udah tua. Kadang-kadang udah dikasih tahu tua masih nggak percaya. Udah uban, udah putih, rasanya muda terus aja. Masya Allah. Tapi kalau ngerasa tua juga repot Pak nanti ya. Harinya jadi malas terus. Intinya perubahan ini subhanallah mengingatkan kita bahwasanya kita ini hidup dan terus berputar, akan kembali lagi kepada yang menciptakan kehidupan ini. Datang sendiri, ya, sudah datang pakai teman nggak?
Kadang-kadang ada juga yang ngomong, ada yang itu nggak pakai teman, dia kembar katanya. Rata-rata datang sendiri. Tapi kalau pulang, walaupun kembar, pulangnya nggak pakai teman. Kalau pulangnya nanti sendiri apa enggak? Balik datang pada Allah sendiri-sendiri. Semuanya bakal balik, semuanya bakal datang. Inilah kehidupan. Lalu hidup ini untuk apa? Nah, itu yang jadi masalah. Kan banyak orang nggak tahu, hidup aja. Ada yang pikirannya hidup untuk apa? Setiap hari pikirin sayur asam, sop, soto, ya, makan aja pikirannya ya. Ada juga yang kerja pikirannya cuma kerja aja, kantor aja dipikirin terus ya. Ada juga yang petani seperti semuanya gitu kan. Ada nggak mikirin untuk apa kita hidup? Bakal apa yang kita persiapkan? Kita pasti bakal mati. Kalau di dunia, ketika sakit masih ada yang nemenin. Kalau udah mati ada yang nemenin nggak? Orang baik banget sama kita, mau cinta luar biasa. Waktu mati mau nemenin? Nggak juga, itu suruh jalan sendiri tetap. Diajak nggak mau. Diajak nolak. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, ma'asyiral hadirin. Tapi orang-orang yang kembali kepada Allah itu masih tetap ada hubungan sama yang hidup ini, terutama orang tua dengan anaknya. Orang tua ada hubungan, masya Allah. Kiai Haji Bundiani, dia masih ada anak yang ditinggal yang tetap menghidupkan hubungan beliau dengan anak keluarganya, juga dengan masyarakat, bahkan dengan kita diikat, dihubungkan sama beliau. Jangan dikira orang udah mati, udah habis, gak ada cerita. Ada hubungan terus. Karena itu kita diajarin baca doa. Doain orang yang meninggal, diajarin baca doa. Harus gak baca doa untuk orang meninggal? Harus. Jangan percaya yang bilang bid'ah, enggak ada hadisnya, ada ayat Qur'annya bahkan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka yang datang setelah pendahulu, setelah muhajirin, setelah ansor, siapa lagi? Ada kelompok ketiganya, kerjanya cuma ngedoain aja. Mau jadi orang-orang sahabat muhajirin gak kuat. Orang setiap hari ibadat, setiap hari berjuang, sholatnya masya Allah begitunya, baca Quran setiap hari, hampir khotaman terus ya. Minimal 1 bulan itu paling sedikit sahabat yang khotaman 1 bulan sekali, paling sedikit. Yang lainnya ada yang 1 hari, setiap hari khotam baca Quran. Ada yang 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali. Kita kira-kira berapa kali seminggu? Kadang-kadang nunggu Ramadan baru ketemu Quran ya. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini gambaran sahabat itu luar biasa, pejuang hebat untuk Allah. Dia tidak peduli akan ditinggalin semua, yang penting Allah ridho. Itu para sahabat. Orang-orang muhajir, orang ansor begitu juga yang ada di kota Madinah. Setelah mereka mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW, udah habis untuk Nabi Muhammad, benar-benar sungguh-sungguh. Allah kan yang membicara ulaika humus shadiqun, mereka benar-benar, kata Allah. Ulaika humul muflihun, mereka beruntung benar-benar. Allah sebutkan untuk mereka-mereka ini. Datang di kelompok ketiga. Alhamdulillah sholatnya masih bagus, tapi nggak banyak banget ya. Sholat tahajudnya kadang sholat, kadang enggak. Dengan sholat wajibnya yang kadang ini nggak beres ini ya. Bukan kelompok ketiga kalau kita ya. Kalau kelompok ketiga masih masuk, minimal sholat 5 waktu nggak pernah tinggal. Sholat sunnah ya kadang datang kadang iya, masih lumayan. Tapi tugas mereka bisa dikelompokkan di antara sebabnya apa? Selalu berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami datang kepada engkau dalam keadaan iman. Jadi yang meninggal didoain semua. Siapa yang nyuruh kita berdoa? Allah. Didoakan yang sudah meninggal, orang tua kita, bahkan orang beriman secara umum, orang-orang mukmin didoakan yang sudah meninggal dunia.
Ayat ini menyatakan Rabbana, Tuhan kami, berarti rami-rami doanya Pak ya. Ada yang bilang kalau kumpul baca doa rami-rami bid'ah, kayak kita ini peringatan hall bid'ah katanya. Kenapa? Nabi Muhammad nggak pernah kumpul-kumpul baca doa kayak gini katanya. Benar apa enggak Pak? Yang jelas Nabi Muhammad sering baca doa sama sahabat bareng-bareng. Memang doa untuk orang yang udah meninggal diajarin oleh Al-Quran kita. Karena Allah bilang Rabbana, wahai Tuhan kami, berarti rame-rame namanya kami ya. Kami itu rame-rame pas sendiri. Iya, Rabbana ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Kalau memang sendiri, Rabbi ighfirli, ya Allah Tuhan ampunilah dosaku, sendiri berarti. Tapi Al-Quran ngajarin rame-rame. Rabbana ighfir lana wa linal ladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami semua diajarin. Berarti ketika kita baca doa bersama-sama, ini ada dalilnya Al-Quran lagi. Kuat apa enggak? Enggak ada yang lebih kuat dari Al-Quran. Yang bilang bid'ah aja enggak punya dalil mana? Taunya bid'ah aja apa-apanya. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah. Kita bisa dikelompokkan, berkelompok. Sahabat tadi bersama Nabi, di antaranya kita banyak-banyak mendoakan orang yang sudah kembali kepada Allah. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil, bagi saudara kami udah datang, wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan diwujudkan, dijadikan hati kami ghil, ikatan di dalam hati. Ulama menyatakan apa itu ghil? Al higid wal hasad wal bughd, dendam, iri dan benci, penyakit hati semua ya, Masya Allah. Benci, dendam, iri, ini penyakit hati. Hati-hati. Kepada siapa? Kita dilarang benci sama orang beriman, dilarang benci sama orang yang beriman pada Allah, dilarang dendam ya, dilarang iri ya sama orang yang beriman. Kalau udah sama orang beriman aja dilarang, gimana sama saudara sendiri ya? Ada kadang-kadang yang ribut berantem gara-gara warisan saudara apa enggak kira-kira? Pasti saudara ributnya. Dosa enggak? Dosa banget. Warisan enggak berkah kalau diributin. Habis setiap harta waris yang diributkan itu habis, lihat aja, nggak bakal meninggalkan apa-apa. Diambil banyak ketika itu aja, sebentar lagi habis. Tapi kalau waris itu dibagi dengan baik, dijalankan dengan jalurnya yang sempurna, yang bagus, itu terus membawa berkah. Nah, kita lihat Haji Buniani, Masya Allah, masih tetap anak-anaknya dia ninggalin pesantren, tempat pendidikan. Alhamdulillah. Ini kayak gini, rapi anak-anaknya dia merawat. Selagi rapi terus ini terus bahkan berjalan dan bakal berkah, dan insya Allah berkah terus. Ya Alhamdulillah berkat ini. Baru-baru ini ada yang nawarin tempat malah untuk ya anak-anak putih ini, insya Allah tanda keikhlasan mereka, kesungguh-sungguhan mereka, jadi tambah berkah insya Allah. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah kita diperintahkan ambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Memang setiap anak mau beruntung harus ingat sama orang tua. Ini kita lihat, Masya Allah, mereka ingat. Inilah bagian berbakti kepada orang tua setelah orang tuanya meninggal dunia. Jadi sudah kita nyatakan, jangan dikira kalau orang tua udah meninggal udah putus hubungan. Enggak, masih ada terus. Doa-doa harus kita sampaikan. Bahkan kita selalu beristighfar agar Allah ampuni dosa mereka. Anak ketika beristighfar untuk orang tuanya udah meninggal, mereka itu diringankan oleh Allah, bahkan ketika dia diadab sampai dilepas oleh Allah. Anak yang tadinya mungkin dianggap durhaka kepada orang tuanya, ketika terus-terus dia minta ampun pada Allah, orang tuanya udah meninggal dunia, dia minta agar Allah ampuni dosanya terus menerus, dia akan dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Innar rajula la yamutu abawahu aw ahaduhuma wa huwa lahuma aq wa la yazalu yastaghfiru lahuma hatta yuktaba 'inda Allahi barra. Seseorang anak, kedua orang tuanya meninggal atau salah satunya sudah meninggal dunia, sedangkan dia ini anak yang durhaka, pada akhirnya dia terus beristighfar untuk orang tuanya, sehingga dia dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, jadi
ada hubungan terus antara kita, orang tua kita sudah meninggal dunia, terus ada hubungan. Jangan dianggap mereka sudah kembali pada Allah. Doakan mereka, doanya kita ini akan membahagiakan mereka. Yang ngajarin siapa? Di antaranya Al-Quran, ada hadis Rasul, hadis-hadis Rasul, perilakunya para ulama-ulama yang soleh. Ini termasuk bagian berbakti kepada orang tua. Sekarang kan mendidik anak, Masya Allah Pak, anak-anak ini sekarang jauh dari didikan orang tua, bahkan jauh dari didikan agama sekarang ini. Kita lihat yang di sini, ini kelompok ini, anak-anak kita kan banyak. Di Indonesia berapa banyak anak-anak kita? Yang muda-muda, yang seumur banyak. Ini satu kelompok, yang di luar sana banyak, betul? Ini berapa persen dari yang ada? Waktu itu kan pernah sampai digambarkan anak-anak yang sekolah Thanawiyah, bahkan Ibtidaiyah, Thanawiyah yang sudah, ya mungkin umurnya udah belasan tahun. Waktu yang ditanya rukun Islam berapa, rukun Islam ditanya berapa, rukun iman berapa, gak bisa jawab. Ada yang berani jawab, rukun Islam berapa? 3 kata rukun Islam. Masya Allah, ini Islam ingin dari mana lagi ya? Ada yang bilang, oh salah, yang satunya langsung nimpalin, oh 4, tebak-tebakan. Ditanya satu lagi, salah juga 4, 5, betul 5, kira beneran dia ngerti. Coba sebutkan, ngaco waktu disebutkan. Ini anak-anak kita juga, rukun Islam aja nggak ngerti, gimana sholatnya, gimana ibadatnya, gimana baca Qurannya. Yang kayak gini banyak, Masya Allah. Dan kesibukan untuk mereka belajar Quran, untuk sholat udah diganti sama kesibukan pakai HP. Itu kan HP, Masya Allah, alhamdulillah, fitnahnya banyak banget HP. Tambah lagi sekarang orang kalau ketinggalan HP bingung nggak sekarang? Dari dulu kita nggak pakai urusan HP, tenang aja ya kemana-mana hidup kita ya. Kalau anak-anak kecil mungkin dia taunya langsung ketemu HP. Kita yang dari dulu nggak ketemu HP, nggak tahu, nggak ada urusan HP, tenang hidup. Tapi sekarang ini Masya Allah, candunya lebih hebatnya, lebih hebat dari minuman, dari segalanya. Ada teman baru-baru, ada pertemuan di Abu Dhabi, di antaranya banyak di situ para ulama juga datang kumpul, di antara dari ulama-ulama Azhar. Sempat teman ini ngomong-ngomong sama seorang dari ulama Azhar itu tentang masalah yang dia dapati, fitnah-fitnah yang ditebar melalui HP. Jadi waktu dia mau tunjuk, waktu dia mau buka HP, jangan dibuka. Inilah sebab tersebarnya fitnah. Kenapa tersebar? Karena dibuka. Kita punya HP, ada fitnah, kita buka, tersebar nggak? Nanti teman buka juga, yang di sana buka lagi. Tadinya satu orangnya 1000 jadi yang lihat, sampai 1 juta. Yang berapa nggak fitnahnya? Itu memang fitnah yang disebar gara-gara kita semua buka HP. Coba kalau kita nggak buka, tapi nanti pengen tahu ya. Jadi kadang kan dibilang nggak suka sama fitnah, memang seneng ya. Mau jauhnya repot. Nah itu, coba bayangkan, fitnah ditebar, orang memfitnah itu, naudzubillah, orang dosa besar ya. Tapi sekarang orang mau berbuat dosa besar bisa dibayar, gitu nggak? Dibayar untuk memfitnah orang, bikin apa-apa, bikinnya melalui medsos, mencaci maki, memfitnah, membuli orang, macam-macam perbuatan yang agak disebar melalui. Masya Allah, ini penyakit yang menyebar di antara umat saat ini. Bukan di Indonesia aja, di dunia sekarang sama. Tapi itulah obatnya, tutup. Tapi gimana kita menutup HP sekarang ya? Karena kan orang yang nggak tahu, ada orang nggak tahu gimana caranya WA, ya, Facebook nggak tahu. Yang taunya cuma nelpon aja, itu lebih enak dah sebenarnya. Ada telepon masuk, terima, nggak masuk ya udah gitu. Itu lebih aman sebetulnya. Kalau sudah tahu Facebook, wah nanti berontak lagi anak-anak muda fitnah. Hatta di dalam ya, kalau dulu orang mungkin mau ke tempat-tempat maksiat ada tempat khusus.
bioskop ada tempatnya ya. Dulu Masya Allah, saya kadang-kadang ingat waktu masih kecil dulu diingatin, awas jangan masuk bioskop. Masuk bioskop, nonton film di bioskop itu amal 40 hari habis katanya orang dulu bilang. Orang dulu ya, ini orang dulu apa bukan? Masuk bioskop 40 hari amal habis kan. Takut kita luar biasa bioskopnya ya. Yang punya bioskop gak kalah pintar juga, dimasukin film-film Islam sama dia ya. Masukin film Islam, wah film Sayyidina Umar, film yang datang siapa ya, dari majelis-majelis taklim pada datang semua. Yang tadinya 40 hari amal habis jadi majelis taklim pada ngumpul di sana. Ini baru kenalan dulu, udah kenal lama-lama biasa ya. Wah biasa-biasa aja, cuma duduk gitu. Tadinya film-film Islam, lama-lama film yang lain juga masuk juga akhirnya ya. Itulah kotoran kalau dibiasain jadi biasa-biasa aja, lama-lama terbiasa, udah gak ada apa-apa lagi, biasa hilang. Kayak ucapan orang dulu deh, orang-orang tua dulu kalau ngomong masuk bioskop amal 40 hari hilang habis, gak ada. Oh itu ya, itu cerita-cerita orang dulu aja, gak ada apa-apanya sama sekali. Bagus orang dulu lakukan biar kita nggak banyak dosa. Itu kan sebab-sebab dosa di situ banyak, tapi rupanya ini lebih menyebar lagi. Kalau dulu ada tempatnya, sekarang di mana aja tempatnya, di kantong kita. Anak-anak di rumah sendirian, di sebelah kita nggak tahu dia lagi ngapain. Yang dilihat yang haram-haram, yang fitnah-fitnah itu, naudzubillah, yang dosa-dosa, dia duduk sendiri ya. Anak-anak kita takut, akal mereka itu hancur, cara berpikirnya rusak. Jangan-jangan di sebelahnya bapaknya kayak gitu juga, nah, ini penyakit banget, lebih lagi ya hancur. Ini fitnah yang terjadi, ma'asyiral ikhwanillah. Ini ada tanggung jawab ya, mendidik anak ini repot, dan juga gimana membentuk agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti. Kalau kita lihat dari Allah Ibrahim alaihissalam, kita baru saja memperingati Idul Adha, di situ bagaimana gambaran Nabi Allah Ismail alaihissalam, anak yang luar biasa. Tapi di situ juga gambar gimana Nabi Allah Ibrahim itu orang yang luar biasa. Ya, saya singkat aja sebagai penutup dari majelis ini, cerita singkat tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan apa hubungannya dengan hikmah yang harus kita ambil. Nabi Allah Ibrahim kan umur 86 tahun. 86 ya, kira-kira ada nggak sih 86 yang nggak tahu lebih kurang ya. Itu punya anak, dapat anak namanya Ismail alaihissalam, bagaimana ada riwayat gitu. Dapat anak, kepengen punya anak lama, udah umur 86 dapat anak. Senangnya seperti apa, luar biasa, senang banget, gembira banget dapat anak laki lagi. Senang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kegembiraan ini luar biasa. Sampai akhirnya Allah coba, karena Nabi Allah Ibrahim Nabi Rasul utusan Allah, dicoba apakah memang dia lebih cinta kepada Allah atau lebih cinta pada anaknya. Itu sebabnya dibuktiin cinta sama anak apa cinta sama Allah yang dia lebihkan. Karena itu Allah suruh apa? Suruh sembelih anaknya, nggak tanggung-tanggung. Berat apa nggak mau dapat cintanya Allah? Nabi Allah Ibrahim mau dapat cinta Allah, berat, suruh sembelih anaknya. Coba kalau kita, masalahnya nggak bakal kuat. Anak udah senang-senang banget, udah lama nunggu bertahun-tahun dapat, suruh sembelih. Wah, luar biasa. Nabi Allah Ibrahim kaget juga. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abti fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Gambaran yang luar biasa. Aku bermimpi melihat aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Dikasih tahu sama anaknya. Ada yang menyatakan Nabi Allah Ismail waktu itu umurnya 8 tahun. Tapi ada juga yang bilang 13 tahun, ala khilaf. Intinya waktu disampaikan kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, Nabi Allah Ismail bilang, if'al ma tara, lakukan yang engkau lihat itu, lakukan. Disuruh lakukan, Pak. Anak ini hebat banget ya, disuruh nyembelih dirinya, siap dia. Ayah mau nyembelih, sembelih aja, aku gak apa-apa, dengan ikhlas.
Ini anak yang luar biasa, memang juga namanya Nabi Rasul juga ya, pilihan Allah. Kalau nggak kayak gini bukan pilihan Allah, yang receh-recehan ya kalau kan ya. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang benar-benar ketika mendengar perintah Allah nggak peduli apa saja, diperintahkan Allah apa saja, mau nyembelih sembelih nggak apa-apa, mau loncat loncat apa saja, ini perintah Allah. Kita disuruh perintah sholat subuh berat, sholat subuh aja berat, gimana mau disembelih ya? Sholat subuh berat, ibadat wajib berat. Hati-hati, Nabi Allah Ibrahim masih kecil, Nabi Allah Ibrahim suruh nyembelih anak, sehingga cerita dibawa, dibuktikan betul-betul mau disembelih, diasah pisau yang tajam, dibawa. Waktu disembelih nggak mempan, nggak bisa, diasah lagi pisaunya, sembelih lagi nggak bisa juga. Nabi Allah Ismail bilang, ya wahai ayah, mungkin engkau tidak bisa menyembelih aku dari depan karena engkau nggak tega, kali engkau nekannya nggak keras. Coba tengkurapkan saja aku, biar kau nggak lihat wajah aku. Nah di situ mungkin engkau bisa menekan dengan keras. Ini Nabi Allah Ismail bilang kayak gitu, ditengkurapkan, begitu nggak bisa juga. Memang Allah tidak akan hendaki untuk beliau itu menyembelih. Yang Allah inginkan bukti dia itu benar-benar cinta pada Allah lebih dari anaknya. Kan digantikan wafadainahu bidzibhin azim, kami gantikan dengan ya, penyembelihan yang lebih besar lagi, digantikan dengan seekor domba. Ini gambaran ma'asyiral hadirin. Hakikatnya untuk mencapai cinta Allah itu nggak mudah sebetulnya. Untuk mencapai cinta Allah, duduk sama Allah, jadi hamba yang benar-benar dekat, nggak mudah. Tapi Allah kasih jalan kita umat Nabi Muhammad SAW, dikasih jalan yang mudah, nggak seperti Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim harus nyembelih dulu, nggak. Gimana caranya? Kalau in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta Allah, ikuti Nabi Muhammad, ikutin aja Nabi Muhammad ya, nggak usah ngaku, nggak usah, ikuti Nabi Muhammad, dengan sendirinya Allah cinta pada engkau. Nabi Muhammad apa yang dilakukan? Sholat, ikut sholat. Bahkan dinyatakan Sayyidina Imam Al-Walid Abu Ya Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasan rahimahullah, ketika ada orang datang kepada beliau, orang itu bertanya, aku ada urusan, ada pekerjaan, kira-kira pekerjaan ini diridhoi Allah, diridhoi Rasul apa enggak? Apa pekerjaan ini bagus apa tidak? Kira-kira bagus apa tidak? Disuruh coba kamu ukur saja, kira-kira pekerjaan kamu ini Allah dan Rasulnya ridho apa tidak. Nah kalau sudah yakin diridhoi Allah, udah lakukan. Itu gambarannya Pak. Jadi kalau berbuat sesuatu, kira-kira Allah dan Rasul ridho apa tidak, rela apa tidak. Tapi kira-kira kita kalau berbuat gitu apa enggak, mikir dulu, berbuat sesuatu kira-kira Allah rela apa tidak. Kadang-kadang nggak ke situ, yang dipikir untung rugi dulu yang lebih banyak ya. Nanti urusan Allah nggak dipikirin, kira-kira untungnya berapa, ruginya berapa, itu aja urusan kita ya. Masyarakat hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah. Jadi kalau kita lihat gimana gambaran anak yang begitu berbakti kepada orang tua, apa saja dilakukan oleh orang tua, ini gambarnya Nabi Ismail alaihissalam, orang yang luar biasa, beruntung, Nabi minal anbiya, Rasul minal rusul. Dan setiap orang yang ikut jejaknya beliau selalu ingat sama orang tua, berbakti orang tua. Ini orang-orang pasti termasuk orang-orang yang beruntung. Kebahagiaan dunia kita, akhirat kita tergantung gimana hubungan kita dengan orang tua kita. Semoga Allah SWT berikan hidayah, taufik, berkat sekalian. Semoga insyaallah majlis ini bawa keberkahan untuk kita semua yang hadir, yang niat hadir, terutama yang dihaulkan ini. Insyaallah Allah SWT ampuni dosa beliau, Allah angkat derajat beliau, Allah posisikan bersama para nabiyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin, amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.